Baik, selamat sore ibu-ibu semuanya. Sore. Jadi kami di sini dari mahasiswa Unimed Pendidikan Sejarah. Kami ingin menyelesaikan tugas mata kuliah sejarah pendidikan. Jadi kami di sini akan memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu semuanya mengenai kurikulum Merdeka. Nah, jadi apa sih itu kurikulum? Kurikulum itu rencana besar tentang apa yang harus dipelajari oleh siswa di sekolah. Di dalamnya ada daftar pelajaran yang harus diajarkan, cara mengajarnya, dan bagaimana cara mengukur apakah siswa dapat memahami pelajaran tersebut. Jadi di sini ibu-ibu ada yang udah anaknya udah sekolah. Udah, ini sekolah Bu. Nah, jadi kurikulum itu sistem tata cara pengajaran nanti anak ibu di sekolah bagaimana begitu. Oke, selanjutnya sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok genap. Ada saya sendiri, saya Febiola, Saya Tania, Dea, Saya Risman. saya Sinti, saya Dora Irina, dan itu Elida. kameramen. Baik, untuk sosialisasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat kurikulum itu seperti apa. Selanjutnya di sini ada fungsi dan manfaat kurikulum. Nah, kurikulum itu seperti peta bagi guru dan siswa. Nah, ini itu membantu menentukan apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mengajar, dan bagaimana cara mengukur kemajuan siswa. Nah, jadi fungsinya adalah memberikan arahan pada proses pembelajaran. Nah, ada banyak manfaat juga untuk kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama itu membuat pelajaran lebih teratur dan mudah dimengerti. Nah, yang kedua ada membantu guru untuk mengajar dengan tata cara yang terstruktur. Nah, yang ketiga itu ada memungkinkan guru untuk mengetahui seberapa baik siswa itu memahami pelajaran. Nah, yang keempat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir membantu pendidikan tetap relevan dengan dunia yang terus berubah. Nah, jadi kurikulum itu penting sekali karena membantu pendidikan lebih baik dan lebih efektif. Nah, yang selanjutnya itu ada perkembangan kurikulum sendiri. Nah, kurikulum itu terus berkembang dalam dunia pendidikan karena dunia sekitar kita terus berubah. Nah, misalnya nilai-nilai dan harapan-harapan masyarakat terhadap pendidikan selalu berubah seiring waktu. Jadi kurikulum itu harus mengikuti perubahan ini agar tetap relevan dan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, ada penemuan baru dan cara baru untuk belajar yang terus muncul. Nah, oleh karena itu, kurikulum itu juga perlu diperbarui untuk mencakup pengetahuan dan metode pembelajaran terbaru. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa siswa itu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dunia modern. Nah, dengan kata lainnya, kurikulum berkembang agar pendidikan tetap bermanfaat dan relevan bagi siswa di masa depan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dora Irina Baban. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada jenis-jenis kurikulum di Indonesia. Jadi di sini kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia itu ada 4. Yaitu yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK di tahun 2004. Jadi di kurikulum ini siswa lebih diperpadukan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dan kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP ini diterapkan pada tahun 2006. Jadi kurikulum KTSP ini tidak ada bedanya dengan kurikulum 2004, cuman di kurikulum KTSP ini lebih ke segi isi, proses pencapaian target, kompetensi pembelajaran oleh siswa, hingga teknik evaluasi. Yang ketiga itu kurikulum K13. Jadi di kurikulum K13 ini siswa lebih ditujukan pada tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek perilaku sikap. Yang keempat ada kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka ini itu berbicara tentang cara belajar memberi siswa lebih banyak kebebasan. Jadi di sini siswa lebih diajak untuk aktif seperti memecahkan masalah, mengerjakan proyek, dan mengeksplorasi hal-hal yang mereka sukai. Di sini tujuannya untuk membantu siswa menjadi lebih mandiri dan kreatif serta mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Kurikulum ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan relevan bagi siswa sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang lebih baik dan banyak hal. Oke, lanjut. Di sini ada penerapan kurikulum Merdeka. Di
tahun ini, tahun 2024 ini, Indonesia sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk setiap sekolah. Tapi masih ada sekolah yang menerapkan kurikulum K13. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana penerapan kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum merdeka dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip kurikulum merdeka oleh semua pihak terkait, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa. Yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi secara menyeluruh. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka di tingkat sekolah. Ini melibatkan merancang rencana pembelajaran yang menekan pada kemandirian siswa, pengembangan keterampilan abad ke-21, dan relevansi dengan kehidupan nyata. Lalu ada pengukuran dan evaluasi kemajuan siswa juga menjadi bagian penting dari penerapan kurikulum merdeka. Evaluasi harus mencakup berbagai aspek pembelajaran, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa. Guru perlu menggunakan beragam metode evaluasi yang mencerminkan prinsip kurikulum merdeka seperti portofolio siswa, proyek kolaboratif, dan penilaian formatif. Terakhir, perlu adanya refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan kurikulum merdeka. Guru dan sekolah perlu secara terus-menerus mengevaluasi efektivitas kurikulum dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik dari siswa dan hasil evaluasi. Dengan demikian, penerapan kurikulum merdeka dapat menjadi lebih efektif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Desmi. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi yang disampaikan oleh Kedua. Itu adalah penerapan sejarah pada tingkat dasar. Setelah dijelaskan tadi tentang kurikulum merdeka itu sebenarnya mempengaruhi seluruh mata pelajaran, mulai sejarah, matematika, fisika, atau lain sebagainya. Jadi kita berfokus kepada sejarahnya. Di sini sejarah dalam tingkat dasar itu bisa kita sebut dengan SMP, kemudian masuk ke SMA. Di SMP sekarang kan menerapkan kurikulum merdeka. Jadi dalam hal ini guru dan murid melakukan kolaborasi, di mana lebih aktif muridnya. Namun hal ini harus dibimbing oleh gurunya, karena kalau 100% dilepaskan kepada murid maka hasilnya akan nol. Kemudian guru dapat juga menggunakan metode pembelajaran atau evaluasi kepada murid-muridnya, seperti penggunaan sumber daya yang tersedia, seperti sumber-sumber sejarah yang bisa dipakai. Kemudian kita beralih ke sejarah tingkat lanjut. Dalam sejarah tingkat lanjut ini memasuki jenjang perguruan tinggi. Walaupun di SMA juga sudah dibagi ya. Dulu ada dibagi namanya IPA atau IPS. IPA lebih berfokus kepada pengetahuan alam, penghitungan, sedangkan di IPS lebih mendalami sosial. Kemudian sejarah tingkat lanjut ini melibatkan pemahaman dalam tentang mengapa dan bagaimana peristiwa sejarah terjadi. Jadi di tingkat lanjut ini sejarah bukan hanya sekedar teks di buku kemudian kita baca kemudian kita paham. Namun di tingkat lanjut sejarah itu harus dimengerti apa dan mengapa, sebab dan mengapa, apa yang terjadi pada sejarah tersebut, mengapa terjadi. Jadi di sini pada tingkat lanjutnya berfokus kepada mengapa sejarah itu bisa terjadi. Kemudian di sini kegiatannya itu seperti yang dilakukan pada tingkat lanjut itu adalah seperti penelitian ke tempat lapangan nyata. Contohnya seperti sejarah Kota Medan, apa yang terkhusus di situ, kemudian diteliti, dijelaskan, ditemukan apa informasinya, fakta, kemudian dituliskan, dan itu harus diakui apa kebenarannya. Kemudian kalau di tingkat lanjut di SMA, guru di sini juga berperan, tapi tidak selamanya guru berperan di tingkat SMA, karena di tingkat SMA sudah dimulailah pendewasaan untuk menghadapi jenjang lebih tinggi. Jadi di situ posisi guru hanya menyediakan apa yang dibutuhkan oleh murid tersebut untuk menemukan, untuk mencari apa yang harus dicari gitu.
Jadi apakah ibu-ibu ada pertanyaan mengenai sosialisasi tadi? Ada. Ibu silakan. Apa tantangan kami dari orang tua dalam membantu anak mengerjakan tugas dari kurikulum? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Untuk pertanyaan ibu akan dibacakan oleh teman saya tadi. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, saya bantu jawab. Jadi tentang orang tua itu biasanya keterbatasan dalam memahami materi. Jadi banyak orang tua mungkin yang masih terbatas dalam memahami materi. Jadi untuk zaman sekarang kan banyak kayak Google gitu kan. Bisa juga ibu-ibu untuk dibantu oleh Google untuk memahami materi-materi yang ada. Yang kedua adalah waktu yang terbatas. Jadi kan kadang kan orang tua itu banyak waktunya yang untuk ya kalau misalnya pun di rumah ya pekerjaan di rumah lah, kerja ya pekerjaan di luar gitu ya. Jadi itulah tantangan keduanya. Tantangan ketiganya adalah perbedaan mode pengajaran. Seperti yang kita tahu tadi, pembaruan kurikulum tadi akan ada 4. Jadi kan semakin diperbarui itu mungkin model pembelajaran, metode pengajarannya juga berbeda. Yang keempat adalah tingkat stres dan beban emosional. Kadang ada orang tua yang di dalam kurikulum ini yang masih belum mengerti gitu, sehingga jadi kayak terlalu banyak pekerjaan yang menghadapi kayak pekerjaan di rumah, terus kita mengajari anaknya. Jadi kita kan kadang emosional itu masih belum stabil gitu Bu. Selanjutnya adalah akses sumber daya. Jadi tidak semua orang tua memiliki akses yang memadai ke sumber daya pendidikan seperti buku tambahan, internet atau alat-alat pembelajaran lainnya. Yang keenam adalah komunikasi kepada guru. Kurangnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan guru bisa membuat orang tua kesulitan memahami apa yang diharapkan anak-anak mereka dalam tugas-tugas sekolah. Yang ketujuh adalah keterbatasan teknologi. Ada beberapa orang tua yang tidak terlalu menguasai teknologi, seperti orang tua yang belum bisa menggunakan internet secara luasa begitu. Selanjutnya adalah menjaga motivasi anak. Motivasi anak untuk tetap fokus dalam tertarik terhadap pembelajaran dan kurikulum yang padat bisa menjadi tantangan yang besar. Karena jika anak merasa terbebani atau kurang berminat pada materi tertentu. Yang terakhir ada keterbatasan keterampilan pengajaran. Tidak semua orang tua memiliki keterampilan yang mengajar, keterampilan mengajar yang diperlukan untuk menjelaskan konsep kompleks dengan cara yang jadi ada 9 kekurangan dan tantangan orang tua. Sudah tuturkan penjelasan kami mengenai sosialisasi kurikulum Merdeka ini. Ibu-ibu, diharapkan ibu-ibu semuanya dapat memahami bahwa pentingnya kurikulum Merdeka bagi anak. Gitu. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan mengenai sosialisasi ini. Maaf apabila ada kesalahan kata atau yang menyinggung hati ibu-ibu semuanya. Kami dari kelompok genap. Terima kasih Bu-ibu sudah mau berkumpul, meluangkan waktunya. Oke.